Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hak asasi manusia yang akan dihubungkan dengan pandemi COVID-19. Adapun PowerPoint yang sudah kami buat yaitu berisi poin-poin penting yang akan dijelaskan oleh setiap anggota kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Metodis Antonio Berhartwago, lalu ada saya Abimanyu Lutfi Rizky Ramadan, Raihan Asil Zaki, Rian Arya Prakoso, Muhammad Wildan Fadilah, dan yang terakhir Herjuno Darmadira Putra. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian HAM, hukum dan piagam mengenai HAM, ruang lingkup HAM, HAM menurut tataran global, menurut konsep sosialis, HAM di negara Indonesia, hubungan HAM dengan pandemi COVID-19, lalu ada kasus-kasus pelanggaran HAM, dan yang terakhir kasus HAM yang berkaitan dengan COVID-19, teman-teman. Yang pertama ada pengertian HAM. Jadi pengertian HAM ini, hak asasi manusia itu sudah melekat dan sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, teman-teman. Bisa dibilang hak asasi manusia ini seperti norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia merasa adil dan sejahtera, teman-teman. Lalu yang berikutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hukum dan piagam mengenai hak asasi manusia. Untuk yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berisikan tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, penanganan, penghukuman yang kejam, tidak beri kemanusiaan, dan merendahkan martabat. Lalu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berisikan tentang kebebasan menyetujui pendapat. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisikan tentang HAM. Lalu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berisikan tentang persamaan hak dan mengambilnya. Lalu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggar HAM. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisikan tentang kebebasan pribadi, hak dalam beragama, hak atas kesejahteraan, dan hak memperoleh keadilan. Untuk selanjutnya mengenai piagam hak asasi manusia. Yang pertama tahun 627 yaitu Piagam Madinah, lalu tahun 1215 Magna Carta Inggris, lalu tahun 1679 Habeas Corpus Act Inggris, lalu tahun 1689 Bill of Rights Inggris, lalu tahun 1789 Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Prancis, lalu tahun 1945 Fundamentals of Human Rights Piagam Pendirian PBB, lalu tahun 1948 Universal Declaration of Human Rights PBB, dan yang terakhir tahun 1966 International Covenant on Civil Politics and Economic Social Council Rights PBB. Kemudian, selanjutnya adalah HAM pada tataran global. Di sini, globalisasi di bidang politik tidak terlepas juga dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi. Instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan komponennya. Perlindungan HAM dijadikan salah satu standar untuk berhubungan dengan negara barat. Dominasi ekonomi dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga pada bantuan ekonomi barat menimbulkan dominasi dan standar barat dalam penilaian pelaksanaan HAM di dunia, terutama pada negara dunia ketiga. Negara dapat memasukkan norma-norma HAM internasional ke dalam hukum domestiknya, sesuai dengan sistem dan mekanisme hukum masing-masing. Standar HAM yang tercermin dalam hukum kebiasaan internasional juga dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional sebagai bagian dari hukum negara. Globalisasi HAM tidaklah serta-merta membuat pembuat kebijakan menerima konsep-konsep HAM yang berlandaskan falsafah barat secara universal. Namun, hendaknya diselaraskan dengan falsafah serta kebudayaan bangsa Indonesia dengan menggunakan seperangkat norma hukum HAM ke dalam sistem hukum Indonesia. Pada tataran teoritis, dapat diterima oleh semua negara konsep-konsep HAM yang berlandaskan falsafah barat. Setiap negara memiliki pandangan terhadap hak asasi manusia, tetapi pada hakikatnya tetap sama. Adapun 3 hal mengenai hak asasi manusia atau HAM sebagai berikut. Yang pertama itu, ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. Maksudnya negara yang mutlak itu kayak gimana sih? Yaitu sistem negara yang masih mengandalkan kerajaan-kerajaan monarki absolut, yang menyatakan negara di atas segalanya, sehingga banyak kejadian-kejadian keji yang melanggar hak hidup manusia dengan mengatasnamakan negara. Kemudian, ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Federasi rakyat yang bebas di sini diartikan dengan sebuah federasi yang bisa diikuti ataupun dilihat semua orang. Dan orang-orang pun bisa berpartisipasi dalam hal tersebut. Sehingga ada transparansi dalam berjalannya federasi-federasi tersebut. Kemudian, filosofi dasar. Hak asasi tertanam pada setiap manusia. Karena hak asasi manusia itu sudah tertanam sejak lahir, maka hal ini sudah jadi naluri manusia ini sendiri.
Dari sini, maka lahir piagam-piagam HAM di dunia yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Namun, walau demikian, masih ada saja pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan global saat kini. Contohnya saja yang baru-baru ini terjadi, yaitu kudeta di Myanmar. Selanjutnya, HAM menurut konsep sosialis. Seperti yang kita semua ketahui, HAM ini merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan sosial, yang mana setiap manusia memiliki hak yang sama dan kebebasan, namun tetap harus mematuhi peraturan. Tak jarang kita jumpai pelanggaran yang masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti sebagai contoh, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang hingga menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Adapun beberapa poin HAM dalam konsep sosialis. Yang pertama, hak asasi manusia hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Yang kedua, hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada. Yang terakhir, negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Negara Indonesia. Jika berbicara tentang HAM yang ada di Indonesia sendiri, kita bisa melihat fakta bahwa pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal, bahkan sempurna. Tujuan dan cita-cita utama pelaksanaan HAM di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang ada pada sila kelima. Namun, masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pejabat negara. Selanjutnya, pandemi COVID-19 dengan HAM. Sejak pertama kali teridentifikasi akhir Desember 2019 lalu di Wuhan, yang kemudian WHO menyatakan COVID-19 menyatakan sebagai pandemi global. Pandemi ini menyebabkan krisis HAM atas kesehatan dan mengganggu pilar-pilar HAM lainnya. Kemudian, nilai-nilai apa sajakah yang dibatasi? Yang pertama itu, COVID membatasi hak asasi pribadi, seperti kebebasan bergerak, bepergian, berpindah tempat, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, COVID juga membatasi hak asasi ekonomi atau property rights, khususnya memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, COVID membatasi hak asasi sosial budaya atau social culture rights, khususnya mendapatkan layanan pendidikan yang layak. PBB telah mengadopsi hak asasi manusia dan menjadikannya sebagai deklarasi universal pada tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut disebutkan kesehatan sebagai bagian dari hak standar hidup yang layak. Setiap orang berhak memiliki fisik dan mental yang baik. Komite PBB juga menyatakan bahwa hak atas kesehatan sangat erat kaitannya dengan dan bergantung pada perwujudan HAM lainnya, sebagaimana tertuang pada International Bill of Rights. Pendiri bangsa Indonesia telah mengambil langkah yang efektif dan sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM yang dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang memuat HAM sebagai nilai yang universal, juga dilihat dari batang tubuh UUD 1945. Menurut pandangan Komnas HAM, dalam kondisi darurat, HAM ini bersifat derogable yang mana dapat dibatasi, namun harus pada koridor yang tepat. Adapun hal-hal mengenai HAM yang meliputi penguatan legalitas, platform kebijakan terpusat, kebijakan karantina wilayah, kebijakan mobilisasi, informasi yang up-to-date dan bersifat transparan, pengurangan jumlah hunian dan tahanan, penerapan sanksi tegas, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bisa dilihat dari kedua gambar tersebut menunjukkan ada kasus pelanggaran HAM berat dan ringan. Yang pertama ada peristiwa G30 PKI yang mana sangat bertentangan dengan hak asasi manusia di mana para pahlawan disakiti, dianiaya dan disiksa. Lalu yang kedua ada kasus Nenek Asyani yang hukumannya sangat tidak adil karena pejabat negara Indonesia yang tinggi mereka melakukan korupsi lalu hukumannya sekitar 1 tahun kurang ataupun terkadang bebas dari hukuman. Lalu Nenek Asyani ini dihukum selama 5 tahun lebih. Yang berikutnya ada kasus HAM yang berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama ada pembunuhan supir truk di Kabupaten Lumajang. Karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan ekonomi seseorang, seseorang pembunuh ini karena dipecat dari suatu perusahaan lalu menahan sebuah truk dengan membunuh supir tersebut lalu menjual truknya dengan alasan
ingin meningkatkan kehidupan mereka, menghidupkan ekonomi mereka. Untuk selanjutnya, kasus kebebasan dalam beribadah, yaitu terdapat seorang pria yang hendak melaksanakan sholat di suatu masjid dan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, yaitu ia diusir oleh ketua DKM ketika hendak melaksanakan sholat zuhur. Kami berpendapat bahwa kasus ini dianggap sebagai pelanggaran HAM yang bersangkutan dengan COVID-19. Untuk kasus selanjutnya adalah para pedagang yang dilarang berjualan demi memenuhi kebutuhan hidup. Kasus ini terjadi beberapa waktu lalu pada saat penerapan PSBB sedang gencar-gencara dilakukan. Masyarakat, terutama pedagang kaki lima, dilarang berjualan sementara kafe dan restoran diperbolehkan. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran HAM karena pedagang kaki lima pun tetap memiliki hak untuk berdagang karena mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidup seperti mencari makan untuk sehari-hari. Dan untuk kasus selanjutnya yaitu pemakaman jenazah yang ditolak oleh masyarakat sekitar. Kasus ini juga merupakan pelanggaran HAM dalam pelanggaran HAM yang berkaitan dengan COVID. Hal ini sangat bertolak belakang dengan HAM karena setiap orang memiliki hak dan derajat yang sama, tetapi jenazah tersebut tetap harus dimakamkan secara layak. Selanjutnya adalah seorang pria yang mengejek pengunjung mal karena menggunakan masker. Menurut saya ini bukan pelanggaran HAM, melainkan penyalahgunaan nilai-nilai HAM, yaitu hak kebebasan. Dikala saat pandemi saat ini, kita harus mentaati protokol-protokol kesehatan yang ketat. Namun disayangkan pria yang tidak menggunakan masker tersebut melanggar protokol kesehatan, bahkan mengejek para pengunjung mal karena menggunakan masker. Ia menganggap bahwa protokol tersebut mengganggu hak kebebasannya. Selanjutnya, pemecatan karyawan atau buruh yang tidak sesuai dengan kontrak. Jelas sekali hal ini merupakan pelanggaran hak yang dimiliki oleh para pekerja tersebut. Hal ini terjadi karena pandemi yang terjadi saat ini. Semua ini mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, penggunaan alat rapid test antigen bekas. Hal ini sangatlah ironis. Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM dari sisi kesehatan. Hal ini sangat merugikan hanya demi untuk keuntungan pribadi, tanpa memikirkan keselamatan halayak. Selanjutnya, menyikapi HAM saat pandemi. Saat ini hak asasi kesehatan diganggu oleh situasi pandemi COVID-19 yang menjadi sorotan sebagai bahan perdebatan yang berpotensi memecah belah Indonesia. Pernyataan darurat COVID seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain sebagai dasar penargetan sebuah kelompok, minoritas, atau individu tertentu. Masyarakat juga tidak dibenarkan memanfaatkan isu HAM untuk menguatkan sikap oposisi pemerintah yang sah dengan menghalangi upaya pemerintah. Mengutamakan HAM pribadi atau kelompok di saat pandemi justru berpotensi mengabaikan jaminan HAM khususnya hak kesehatan, hak ekonomi, dan hak hidup sebagai warga negara Indonesia. Intinya pemerintah harus berkomunikasi dengan seluruh warga Indonesia dengan pendekatan bahasa sederhana agar dapat memahami mengenai COVID-19 dan dampaknya. Kesimpulannya, hak asasi manusia harus tetap terlaksana di zaman milenial ini walaupun situasi pandemi ini sedang menghalangi kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hak asasi manusia harus tetap dilaksanakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Abi.